Malam itu langit seperti menahan hujan yang tidak jadi turun. Awan menggantung berat, memantulkan sedikit cahaya lampu jalan yang jarang-jarang muncul di jalur pedesaan Malang, Jember. Iwan, 33 tahun, duduk di balik kemudi mobil travel warna silver yang karpetnya sudah mulai mengeluarkan bau lembab khas kendaraan yang sering dipakai perjalanan jauh. Di dashboard, jam digital menunjuk pukul 21.14. Radio memutar murotal surah Al-Kahfi dengan volume rendah, suara karinya berat dan menenangkan. Setiap tarikan napas Iwan bercampur antara aroma kopi hitam dalam termos kecil dan bau karet wiper yang baru saja menyapu sisa gerimis. Ia sudah hafal jalan ini seperti hafalnya ia pada punggung tangannya. Tapi di perjalanan malam seperti ini, hafalan tidak selalu berarti aman. Jalur ini punya cerita yang hanya dibisikkan para sopir tua saat mengisi rokok di warung pinggir jalan, tentang tanah leluhur, kebun kopi di lereng, batu nisan tak bernama, dan pohon beringin raksasa yang akarnya menjulur ke badan jalan. Begitu mobil melewati batas desa yang sepi, di sebelah kiri jalan, di tiang penunjuk kilometer yang catnya sudah pudar, tergantung sehelai kain putih. Bukan spanduk, bukan kain pel lantai, melainkan kain polos, bersih, tanpa lipatan, bergoyang pelan seakan sedang dihembus angin yang tidak terasa di kulit. Iwan memandang sekilas melalui kaca depan, lalu matanya kembali ke jalan. Tapi di tulang punggungnya, sensasi dingin seperti air yang merembes masuk melalui baju. Sekilas, kilasan cerita mendiang pamannya berputar di kepalanya. Kalau suatu malam kau lewat KM 77 dan melihat kain putih, berarti leluhurmu sedang memanggil. Jangan anggap enteng. Dulu Iwan menganggapnya bualan orang tua kampung. Tapi malam ini, tatapan matanya terasa seperti sedang diawasi dari balik kain itu. Ia menarik napas dalam-dalam, merapatkan jaketnya, dan menekan pedal gas sedikit lebih dalam. Ia tidak tahu, malam itu ia akan berhadapan dengan warisan lama keluarga, pesugihan yang pernah menjerat, santet yang pernah menghapus panen, susuk yang pernah ditanam, dan teluh yang mewariskan dendam. Semua akan menunggu di tikungan hidupnya. Dan di ujungnya, seorang kakek berjubah putih akan menatapnya tanpa berkedip. Perjalanan dimulai dari Terminal Arjosari, Malang. Penumpang terakhir baru saja naik, seorang ibu muda dengan jilbab krem, memeluk tas ransel lusuh yang resletingnya dililit tali rafia. Seorang mahasiswa bertubuh kurus dengan hoodie abu-abu, matanya setengah terpejam. Dan seorang bapak parubaya berkaos polos membawa sangkar burung yang dibungkus kain hitam. Begitu semua duduk, Iwan menyalakan mesin. Suara mesin diesel menderu pelan. Hujan rintik mulai reda, tapi jalan masih licin. Ia memutar setir ke arah jalan lintas selatan, jalur yang menggabungkan aspal lurus dengan tikungan tajam di kaki bukit. Dari awal, rasa aneh sudah menguntit. Ban terasa berat, padahal sebelum berangkat ia memeriksa tekanan ban dan semua normal. Wiper bergerak sekali dua kali padahal gerimis sudah berhenti. Dan di kursi belakang, yang kosong, kadang terdengar suara seperti seseorang berdaham lirih. Iwan membaca bismillah dan ayat kursi dalam hati, lalu menurunkan volume radio agar lebih tenang. Mas, bisa agak cepat nggak? Suara si mahasiswa setengah mengantuk. Bisa, Dek. Tapi jalan licin, ya? Jawab Iwan sambil tersenyum di spion. Memasuki desa lereng, ia menurunkan 2 penumpang lebih dulu. Kini tersisa 3 orang itu saja. Udara malam mulai menusuk, embun tipis menempel di kaca. Begitu melewati komplek makam tua, jam digital di dashboard tiba-tiba mati. Semua jarum lampu indikator padam. Detik berikutnya, jam itu menyala lagi, menunjukkan angka pukul 00. Padahal belum tengah malam. Si ibu muda yang duduk di kursi tengah bergeser gelisah. Mas, di belakang saya ada orang, ya? Suaranya pelan, hampir berbisik. Iwan melirik spion tengah. Kursi belakang itu terlihat kosong, tapi sudut kacanya memantulkan sesuatu. Lekuk pundak samar, seolah ada seseorang duduk membelakangi cahaya, bahunya tertutup kain putih tipis. Gak ada, Bu. Mungkin bayangan saja, jawab Iwan singkat. Ia memutuskan mengambil jalan pintas melewati kebun kopi, jalan desa yang lebih sempit, tapi memangkas jarak belasan kilometer. Jalannya gelap, hanya lampu mobil yang menembus ke depan. Di kilometer 77, kabut mulai muncul dari bawah aspal, tipis namun merayap. Bau bunga kenanga samar tercium, menusuk halus seperti dupa yang baru dinyalakan. Iwan ingat cerita pamannya. Buyut kita pernah mengikat perjanjian di tanah itu. Jalan pintasnya cepat bikin kaya, tapi anak cucunya akan diberi tanda untuk kembali.
Ia menelan ludah. Tangannya disetir sedikit bergetar. Dari jauh, di pinggir jalan, kabut makin tebal, dan di tengah kabut itu, ia mulai melihat sesuatu berdiri tegak. Kabut di kilometer 77 tidak seperti kabut gunung yang biasanya turun dari puncak. Kabut ini naik dari tanah, tebal di bawah, tipis di atas, seolah keluar dari pori-pori aspal yang basah. Bau kenanga bercampur wangi tanah habis hujan semakin tajam, membuat Iwan teringat aroma kemenyan saat tahlilan di kampung dulu. Di tepi jalan, sosok itu berdiri. Seorang kakek, tinggi sekitar 170 cm, berjubah putih bersih seperti baru dicuci, tanpa noda tanah sama sekali meski berdiri di bahu jalan yang becek. Tongkat kayu setinggi dada digenggamnya, kulitnya pucat namun bukan pucat sakit, pucat seperti kertas yang sudah lama disimpan. Iwan refleks menginjak rem. Ban mengerem dengan bunyi cekiki kecil di aspal basah. Mahasiswa di kursi belakang terbangun sejenak, menguap, lalu tertidur lagi. Ibu muda menatap ke depan, tapi tatapannya kosong, seakan tidak melihat apa-apa. Bapak pedagang burung sibuk meluruskan posisi sangkar. Sosok itu menatap Iwan, tapi matanya bukan menembus kulit, melainkan langsung menembus isi kepala. Wajahnya teduh, tanpa gurat marah, tapi tatapan itu membuat Iwan seperti diadili. Lalu ia berbicara. Tapi bukan lewat mulut, bibirnya tidak bergerak. Suaranya terdengar jelas di dalam dada Iwan, seperti gema yang menampar dari dalam. Assalamualaikum, Wan. Iwan tersentak. Lidahnya bergerak sendiri. Waalaikumsalam. Eyang? Ia tidak mengerti kenapa memanggil Eyang. Rasanya seperti memanggil seseorang yang pernah ia kenal tapi sudah lama tiada. Kakek itu melangkah perlahan, menyeberang depan mobil. Wiper menyapu sekali, memperjelas wujudnya. Saat ia berada tepat di sisi jendela sopir, ia mengangguk pelan. Turunkan kaca. Iwan ragu, tapi tangannya menekan tombol. Kaca meluncur turun tanpa suara. Aneh, angin malam tidak masuk, padahal lubang terbuka lebar. Yang masuk justru wangi tanah basah bercampur harum kayu gaharu. Kakek itu menatap lurus. Dulu, di tanah ini, garis kita bengkok. Ada yang menanam susuk untuk disukai, ada yang menebar teluh karena iri panen, ada pula yang melamar pesugihan agar dagangannya laris. Kau akan mewarisi lintasan, kecuali kau meneruskan. Jantung Iwan berdetak cepat. Saya cuma mau kerja halal, Yang, ucapnya pelan. Kakek itu mengangguk sekali. Jangan berhenti membaca ayat. Jangan berhenti meminta perlindungan Allah. Malam ini kau akan diganggu. Tapi ingat, la haula wala quwata illa billah. Ia mengetuk kaca mobil sekali. Ketukan itu aneh, bukan bunyi keras, melainkan seperti mengetuk air, membuat udara di sekitar bergetar tipis. Kabut di depan mobil langsung menyingkir seolah disibak. Teruskan perjalanan. Aku akan duduk di kursi kosong paling belakang. Iwan menelan ludah. Tangannya kembali ke setir, kakinya menekan gas perlahan. Dari spion tengah, ia melihat kursi belakang yang tadi kosong. Ada bayangan duduk tegap, tak bergerak. Penumpang lain tetap diam, seolah tidak menyadari tambahan penumpang itu. Di dada Iwan, lantunan bismillah mulai bergulir, tapi suaranya tercekat karena napasnya pendek-pendek. Rute ini ia kenal luar kepala, tapi malam itu, rasanya ia seperti masuk ke peta yang digambar ulang oleh tangan gaib. Jalan di depan mulai menanjak, lalu melengkung memutari bukit. Pohon-pohon kopi di kiri kanan bergoyang pelan tertiup angin lembah, tapi di mata Iwan, gerakannya terasa terlalu lambat, seperti sedang ditonton dalam rekaman yang diperlambat. Lampu depan memantulkan cahaya ke sepasang mata yang berkilat di semak. Iwan mengira itu kucing hutan. Tapi saat mobil mendekat, ia sadar, itu bukan mata hewan. Dua bola mata itu terlalu tinggi, setara kepala manusia, dan tertutup kain kuning kusam yang berlubang di tengah. Di bawahnya, bayangan tubuh tegap tak bergerak, hanya mata itu yang menatap. Bahunya merinding. Ban depan terasa seperti menginjak pasir halus meski jalan kering. Dari bahu jalan, terlihat sesajen baru, kendi tanah liat berisi air, kemenyan yang masih menyala tipis asapnya, dan nasi tumpeng mini yang dihiasi cabai merah. Mesin mobil tiba-tiba kehilangan tenaga, RPM turun tanpa sebab. Iwan menekan gas, tapi jarum hanya bergetar lemah. Saat itulah ponsel di dashboard berdering. Nomor tak dikenal.
Layar menampilkan waktu pukul 00, sama seperti anomali di jam mobil sebelumnya. Iwan mengangkat dengan tangan gemetar. Halo? Hening. Lalu suara berat, parau, seperti keluar dari tenggorokan yang dipenuhi pasir. Sudah waktunya, darah pengganti. Tiba-tiba AC menyemburkan udara sedingin es. Ibu muda memeluk tasnya erat-erat, tubuhnya bergetar. Pedagang burung merapatkan jaket, matanya melirik keluar jendela. Mahasiswa menggigil sambil meringkuk. Iwan berbisik, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil," lalu memaksa lidahnya membaca Al-Fatihah. Dan dari kursi belakang yang kosong itu, wangi gaharu kembali mengalun, lebih kuat. Suara kakek itu datang lagi, tanpa membuka mulut. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falah, An-Nas, dan ayat kursi. Kau bukan menantang, kau berlindung. Iwan mematuhi. Meski terbata, ayat-ayat itu keluar lengkap. Di luar, kain kuning di mata makhluk itu mulai menciut, seperti dililit oleh angin yang tidak terlihat, lalu hilang menempel di batang pohon. Mesin mobil tiba-tiba ringan, tarikan gas kembali normal. Iwan menghela napas. Alhamdulillah. Tapi ujian belum selesai. Sekitar 5 menit kemudian, mereka sampai di jembatan besi tua yang membentang di atas sungai kecil. Air di bawahnya berkilau terkena cahaya lampu. Tanpa peringatan, ban depan kiri meledak, duum. Mobil oleng keras ke kanan. Dari arah berlawanan, sebuah truk besar melaju kencang, lampunya membutakan mata. Iwan mencoba memutar kemudi, tapi aspal licin. Dalam sepersekian detik, ia sempat melihatnya, sosok hitam legam setinggi tiang listrik berdiri di tengah jembatan. Jemarinya panjang, mencengkeram atap mobil. Dari kepalanya terdengar cekikikan rendah, panjang, seperti suara besi diseret di tanah. Kakek itu bersuara lagi, kali ini keras, seakan menggetarkan tulang rusuk. Wan, ingat yang memberi hidup. Tanpa berpikir, Iwan menjerit, "Ya Allah, selamatkan kami." Waktu terasa pecah menjadi kepingan. Mobil berputar 180 derajat di jalurnya, tapi tidak tergelincir ke sungai. Di spion, Iwan benar-benar melihat, kakek berjubah putih itu berdiri di belakang mobil. Tongkatnya menahan bagian bodi seperti menyangga beban tak kasat mata. Truk melintas, klakson memekakan telinga. Selisih jarak antara truk dan mobil itu hanya sejengkal. Udara yang lewat seperti memukul kaca. Mobil akhirnya berhenti miring di pagar jembatan. Mesin masih hidup. Ibu muda menutup wajahnya, menangis. Pedagang burung komat kamit membaca doa. Mahasiswa hanya bisa menatap kosong. Iwan menoleh ke spion tengah. Kursi belakang kosong. Tapi sisa harum gaharu masih tertinggal. Tipis, menempel di udara kabin seperti bekas pelukan. Bahu Iwan masih bergetar ketika ia turun dari mobil untuk memeriksa ban. Angin malam menusuk kulit, tapi ada hawa lain yang membuat bulu kuduknya berdiri, rasa diperhatikan dari kejauhan. Ban kiri depan memang robek parah, kar terbelah seperti dicabik benda tajam, bukan hanya sobek akibat pecah biasa. Iwan tahu, ban yang meledak karena tekanan tinggi biasanya robek tak beraturan, tapi ini, rapi, seperti dibelah. Bapak pedagang burung ikut turun membantu. Tangannya cekatan membuka baut roda, tapi tatapannya sesekali mengarah ke gelap hutan. "Mas," katanya dengan suara berat, "tadi saya lihat ada bayangan tinggi sekali di jembatan. Itu bukan orang. Di kampung saya, itu namanya punden jaga jalur. Biasanya dipakai buat narik sial ke musuh." Iwan mengernyit. "Maksudnya?" "Ya, orang kirim santet lewat jalur yang sering dilewati target. Ditaruhnya, penunggu, biar korban celaka." Ucapan itu langsung menusuk kepala Iwan. Ia teringat seseorang, sesama sopir travel dari jalur lain, yang pernah marah karena rute Iwan lebih ramai. Orang itu pernah mengancam, "Biar usaha lu tekor." Saat itu, Iwan menanggapinya sebagai omongan kesal biasa. Namun sebelum rasa marah tumbuh, suara kakek berjubah putih kembali terdengar di dalam dadanya. "Jangan balas teluh dengan teluh. Tutup pintu warisan gelap. Datangi ustaz yang mengajarkan Al-Quran, bukan yang menawarkan tumbal. Bersihkan rumahmu dengan adab, bukan dupa pesugihan." Iwan menunduk. "Baik, Yang. Saya janji." Di sela-sela memasang ban cadangan,
Iwan mulai mengingat kebodohannya di masa lalu. Awal merantau, saat rezekinya seret, ia pernah mencoba jalan pintas. Membawa batu akik yang dikatakan pelaris. Menaruh bunga 7 rupa di laci mobil saat awal usaha. Memendam rambutnya sendiri di bawah jok mobil, atas saran orang pintar yang katanya untuk menghindari kecelakaan. Dulu ia kira itu sekadar tradisi sopir-sopir tua. Tapi malam ini, ia sadar semua itu adalah pintu yang mengundang masalah, pintu yang sama dengan warisan kelam keluarganya. Setelah ban terpasang, Iwan melanjutkan perjalanan. Di desa berikutnya, ia berhenti di sebuah pom mini untuk isi bensin. Di sebelah pom ada musyalah kecil beratap seng. "Silakan istirahat sebentar," katanya kepada penumpang, sambil membelikan mereka teh hangat di warung dekat pom. Iwan masuk ke musyalah, mengambil wudhu dengan air yang dinginnya menusuk tulang. Saat air menyentuh wajah, dadanya seperti diremas rasa bersalah. Ia sholat 2 rakaat, tapi kali ini sujudnya lama sekali, lebih lama dari biasanya. Di dalam sujud, ia merasakan seolah ada seseorang berdiri di syaf belakang. Ia tidak menoleh, tapi wangi gaharu yang sama menyelinap masuk. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jika ini perlindungan MU, saya bersyukur. Tapi jika saya masih membawa sisa-sisa dosa, tuntun saya untuk membersihkannya." Di detik itu, Iwan merasa ada tali yang dulu menjerat lehernya, satu persatu terlepas. Tidak terdengar bunyi, tapi tubuhnya terasa ringan, seolah beban bertonton diangkat dari punggungnya. Mendekati subuh, langit mulai memucat di timur, tapi jalanan tetap gelap di bawah naungan pepohonan. Iwan menarik napas panjang. Perjalanan sebentar lagi akan berakhir, pikirnya. Namun di dalam hati, ada rasa tak enak seperti udara yang tertahan sebelum hujan deras. Di sebuah turunan panjang yang menikung tajam ke kiri, dari arah depan muncul sebuah dam truk kosong. Lampu sorotnya menyilaukan, lajunya terlalu cepat. Dari goyangan bodi, jelas sopirnya mengantuk dan kehilangan kendali. Iwan refleks memegang setir erat. Jarak tinggal beberapa meter. Tidak ada cukup ruang untuk menepi. "Pegang erat," teriaknya pada penumpang. Ibu muda spontan memeluk tasnya. Pedagang burung menutup sangkar dengan kain hitam. Mahasiswa memejam, bibirnya bergerak membaca doa yang tak terdengar. Hanya sepersekian detik tersisa. Iwan sempat berpikir, ini akhir saya. Lalu dari kursi belakang, aroma gaharu menguar begitu pekat, menembus hidung seperti asap yang membangunkan kesadaran. Suara kakek itu terdengar jelas, tidak lagi di dada, tapi di telinga. "Ingat yang memberi hidup." Iwan tidak lagi berpikir panjang. Lidahnya langsung berucap lantang. "Ya Allah, selamatkan kami." Seakan waktu retak menjadi kepingan kaca, mobil itu tiba-tiba bergeser ke kanan, seperti ada tangan raksasa yang mendorongnya. Truk menghantam sisi depan mobil, tetapi hanya menyerempet bumper dan bodi samping. Hantaman terbesar yang seharusnya menghancurkan kabin sopir melenceng beberapa sentimeter. Kepala Iwan terhentak, air bak mengembang, telinganya berdenging. Mobil terlempar ke bahu jalan, berhenti miring dengan mesin masih berderu. Beberapa detik hening. Lalu suara tangisan ibu muda memecah udara. Pedagang burung memeriksa dirinya, mahasiswa terisak pelan. Semuanya hidup. Petugas desa datang berlarian. Sopir truk yang pucat memohon maaf sambil berkata, Saya nggak lihat mobil mas." Tiba-tiba ada yang kayak ngangkat mobilnya. Iwan hanya menunduk. Ia tahu apa yang dimaksud. Saat menoleh ke spion, kursi belakang kosong. Hanya ada sisa wangi gaharu yang perlahan menghilang bersama rasa sesak di dadanya. Seminggu setelah kejadian, Iwan memutuskan pulang ke kampung leluhurnya. Ia membawa bunga sederhana, bukan sesajen, untuk diletakkan di makam buyutnya. Bukan untuk meminta, tapi untuk mendoakan. Ia lalu mendatangi Ustaz Hamim, guru mengaji yang dikenal menasihati dengan Al-Quran, bukan ilmu yang memerlukan tumbal. Di hadapan beliau, Iwan mengaku semua. Batu akik pelaris, bunga 7 rupa, rambut yang pernah ia tanam di mobil, dan bagaimana ia hampir meneruskan warisan gelap keluarganya. Ustaz Hamim menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Syukur itu pintu rezeki. Syirik itu palang rezeki. Yang kau lihat di jalan mungkin karamah ar-ruya, penglihatan yang Allah izinkan sebagai peringatan. Atau mungkin malaikat yang diizinkan Allah menyerupai sosok yang kau kenal. Hakikatnya,
Semua perlindungan datang darinya, bukan dari selainnya. Malam itu, Iwan membersihkan rumahnya. Semua jimat ia kumpulkan lalu dibakar sambil membaca bismillah, tanpa ritual aneh. Ia mulai merutinkan sholat berjemaah, membaca zikir pagi dan petang, memutar surah Al-Baqarah di rumah, dan belajar ruqyah syariah. Sejak itu, rute travelnya kembali ramai. Tidak ada lagi kain putih di KM77, tapi setiap melewati titik itu, Iwan selalu membaca Al-Fatihah untuk keluarga yang sudah wafat. Kadang, Wangi gak harus singgah sebentar di kabin. Ia tidak menoleh. Hanya membatin. Terima kasih sudah mengingatkan saya pulang. Sisanya, biar Allah yang menjaga.